sesuai. Jadi bagaimana kita mengecek tarif listrik kita yang cukup benar? Ini saya ambil dari beberapa sumber, saya akan mencoba menjelaskan. Jadi yang pertama, itu ketahui dulu golongan tarif listrikmu. Makanya tadi saya coba menekankan, kalian masuk di golongan mana? R1 tegangan rendahkah? Atau R2 tegangan menengahkah? Atau mungkin di bagian R3 tegangan tinggi? Nah itu tahu dulu, itu kalian masuk di tegangan mana dulu. Nah kemudian baru masuk ke golongan tarif. Apakah 900 VA, 1200 VA, 2200 VA. Lalu nanti kita cek berapa per kWh-nya daripada VA kita di rumah kita masing-masing. Nah kemudian kita cek perabotan rumah yang butuh listrik. Nah, yang butuh listrik loh ya. Kalau nggak butuh listrik, kayak kursi yang nggak butuh listrik, ngapain dicek. Nah, jadi yang betul-betul butuh listrik. Jadi daya, kita bagaimana ngeceknya Pak? Wah, ngeceknya itu saya ambil idealnya saja. Karena setiap komponen listrik itu akan mengalami perubahan pemakaian daya atau meminta daya listrik berbeda-beda. Itu pun belum nanti pada waktu puncak pertama kali, lalu belum nanti steady-nya dia waktu stabil. Nah, belum lagi kalau listrik ini semakin tua ataupun masih baru. Nah, jadi bermacam variasi. Jadi susah sekali untuk bagaimana mengetahui fixnya alat ini tersebut. Nah, kita cuma hanya bisa mengira-ngira. Nah, akhirnya biasanya sama perabot listrik cuma ditulis di belakangnya 20 watt, 100 watt. Nah, belum lagi kalau misalnya AC 1 PK. 1 PK biasanya 750 watt dan sebagainya. Nah, 3/4 atau mungkin 1 PK hingga sampai 1000, kemudian 3/4 PK biasanya 750, setengah PK anggap aja 500 watt. Nah, itu apabila kalau misalnya AC pun bervariasi. Kalau mungkin yang masih baru-baru pada waktu peak time-nya pertama kali, itu juga dihitung. Waktu kalian nyalakan pertama kali itu makan daya cukup besar. Kemudian steady. Belum lagi dengan suhunya. Suhunya misalnya stabil 24 derajat terus. Nah, itu juga berapa arusnya. Jadi anggap rata aja lah. Kira-kira itu loh. Nah, baru kita nanti menghitungnya tarif listrik dalam 1 hari, nanti baru 1 bulan. Nah, misalnya kayak begini. Mengetahui tarif listrik tadi ya, batas daya kita berapa? Oh, kita cek tadi 1.300 bla bla. Nah, kemudian berapa rupiahnya? Nah, di sini memang belum ada penyederhanaan tarif listrik, nanti belum. Nah, kemudian kita satu persatu kita cek, misalnya. Nah, kita hitung lampu kita berapa banyak di rumah. Oh, saya hitung 7 lampu dengan tiap lampunya 30 watt. Nanti berarti 30 watt dikali 7 lampu. Itu pun kalau nyala semua. Nah, kemudian 1 unit AC 3/4 PK, 750 watt. 1 unit LED TV 43 inch itu beda-beda semuanya ya. Ada yang 50 watt, ada yang macam-macam. 1 set sound system 10 watt, 1 setrika 350 watt, 1 unit kulkas 300 watt. 300 watt ini biasanya kulkas yang 2 pintu ke atas. 1 pintu biasanya cuma hanya 100 ke bawah atau 100 lebih dikit lah. Kalau 2 pintu biasanya 300 watt ke atas. Kemudian mesin cuci juga macam-macam variasi, dia berapa watt dan sebagainya. Nah, ini saya ambil semuanya, saya kemudian merinci. Nah, hasilnya saya hitung. Itu saya lihat di sini, saya lampu nyala dari jam 6 hingga sampai 6 sore ya, hingga sampai jam 6 pagi. Saya nyalakan semua 7 lampu. Wah, Sultan, nah biasanya gitu ya. Saya nyalakan semua. Jadi supaya lampu saya terang semua, saya gitu. Nah, jadi saya kalikan 7 kali 30 watt, kalikan 12 jam. Nah, dari jam 6 sore hingga 6 pagi. 6 pagi baru saya bangun. Baru saya berangkat kerja. Nah, jadi saya hitung total semuanya 2520 watt. Nah, sudah saya hitung. Nah, kemudian AC saya nyalakan jam 9 malam hingga jam 5 pagi. Dengan rata-rata itu kalau nyalanya cuma 1 AC ya. Nah, 1 AC, kalau 3 AC lah nanti cerita. Nah, sini 1 AC nyala 750 watt kali dengan 8 jam. Nah, sebesar 6000 watt. Nah, kemudian
Ya, saya sore-sore cuma lihat TV 5 jam aja lah gitu. Lihat berita dan sebagainya. Drama Korea atau apa ya apa. Nah, 250 watt. Nah, total. Kemudian ya sebelum tidur lihat apa namanya dengerin lagu misalnya 2 jam lah. Misalnya begitu ya, 20 watt. Memang sound system tidak banyak digunakan karena cuma hanya sebentar-sebentar saja. Nah, setrika. Ya, setiap hari mungkin setrika lah, ya 2 jam lah misalnya begitu. Nah, kemudian mesin cuci karena saya tiap pulang harus dicuci pakaiannya. Ya, semua pakaian harus setiap hari dicuci karena dari luar disarankan sama pemerintah harus dicuci di rumah setiap hari. Besar 700 watt. Kulkas, kalau kulkas tidak mungkin menyalanya cuma hanya 2 jam. Dia harus 24 jam. Dikalikan, dapat 7.200 watt. Nah, baru di total semua. 2.520 ini saya sudah hitung semua ya, nanti boleh dicek masing-masing dah di slide saya. Kalau ada yang salah, mohon maaf kalau dibenarkan. Nah, kemudian di total 17.390 watt dalam sehari. Nah, setelah itu baru kita konversikan. Ingat bahwa satuannya adalah kWh. Jadi per hour. Nah, situ. Jadi kilowatt hour 17.390 watt dibagi dengan 1000 dapat 17,39 kWh. Nah, biasanya kalau itu kita bisa tahu dari mana Pak 17,39 kWh. Dicek aja masing-masing. Jadi hitungnya mungkin dari jam 6 sore hingga sampai 6 pagi atau gimana satu hari 24 jam. Nanti dilihat meterannya akan muter sampai berapa sih. Biasanya saya ngeceknya gitu. Dalam 24 jam misalnya saya cek, oh ternyata pemakaian saya total semuanya 17,39. Itu kalau misalnya kita memakai secara stabil terus begitu. Jadi makainya terus, kadang bisa lebih, kadang bisa rendah. Nah, itu total nanti. Nah, dari situ baru kita masukkan 17,39 kWh dikali dengan nominalnya. Per kWh itu berapa? 1467,26 dikali 17,39 kWh dapat 25.515 rupiah. Jadi total dalam sebulan saya akan mengeluarkan perkiraan sebesar 765.469,5 rupiah. Nah, jadi kita harus teliti apakah si PLN ini menaikkan listrik ataukah betul-betul murni pemakaian kita. Nah, dari situ kita akan bisa melihat pemakaian kita sehari-hari atau sebulan kita dapat berapa gitu loh. Kalau misalnya kita mau berhemat, ya berarti kita kurangi apa yang nggak perlu kita pakai. Nah, makanya logo pemerintah dan pihak PLN ya berhematlah dalam pemakaian listrik. Nah, selain itu kita bisa juga mengecek pemakaian kita di PLN Mobile. Ini mungkin banyak orang juga mungkin yang tidak tahu bahwa sekarang versinya sudah baru lagi. Ini yang versi lama. Saya malah lebih suka yang versi lama. Saya nggak tahu versi baru agak sedikit saya kurang familiar istilahnya begitu. Nah, saya lebih suka yang lama. Nah, di situ saya bisa lihat di sini pemakaian saya di sini sampai berapa. Nah, kalau yang baru malahan kita bisa bayar lewat aplikasinya. Itu yang baru, yang lama nggak bisa. Nah, oke, itu dari pemakaian listrik kita masing-masing. Jadi apa yang kita pakai setiap hari kita mesti tahu. Nah, ini saya akan mungkin menjelaskan sedikit daripada electricity. Ya istilahnya dasar daripada listrik lah. Mungkin SMP, SMA sudah sering dijelaskan hingga sampai kuliah. Mungkin ada kuliah mungkin nggak diajarkan, lupa atau gimana. Saya akan mencoba flashback masalah-masalah ini. Nah, kalau kita buka di Google listrik thread, langsung dicari semuanya yang ada tiang listrik, ini biasanya tiang listrik untuk tegangan tinggi, PLN, dan sebagainya. Karena memang PLN adalah badan organisasi pemerintah yang memang menguasai seluruh PLN atau kelistrikan di Indonesia. Dan itu biasanya juga dibantu dengan pihak-pihak swasta yang lainnya. Tapi semuanya tetap dipegang oleh PLN. Sama seperti air juga dengan PDAM dan sebagainya. Karena masuk ke dalam Undang-Undang 45. Itu karena semua itu dikuasai oleh pemerintah. Nah, kemudian listrik di sini, kalau kita lihat di Wikipedia, dibilang apa listrik itu? Listrik adalah fenomena fisika yang menghadirkan aliran muatan listrik. Nah, muatan listrik itu apa saja?
muatan listrik biasanya bergantung daripada induksi elektromagnetik ataupun arus listrik. Ada potensial listrik. Nah, biasanya potensial listrik itu disebut dengan volt. Volt, jadi jangan lupa volt. Arus listrik itu dengan ampere. Kemudian dia juga ditimbulkan oleh medan magnet. Nah, dan juga nanti ada namanya medan statis. Nah, dia biasanya gini. Efek-efek yang ditimbulkan biasanya petir. Petir juga termasuk dalam fenomena listrik karena di situ ada kutub positif dan negatif, maka menjadi petir. Nah, kemudian listrik statis, tiba-tiba kalau kalian megang barang atau mungkin kaki kalian tidak ada memakai sepatu, tiba-tiba tersetrum. Biasanya, tapi tersetrum itu tidak terlalu besar, biasanya celekit-celekit lah, istilahnya begitu. Nah, itu biasanya terjadi listrik statis karena di bawah kita langsung ke lantai atau kaki kita basah. Kalau masalah kesetrum, ya saya sering sih, tidak ada masalah. Tapi jangan menjadikan permasalahan. Sebaiknya kita menghindari. Nah, ya ini ada meme-meme yang lucu, yang masalah-masalah listrik, ya biasalah. Ada yang misalnya Facebook begini, orang semua kenal Facebook, Chrome dan sebagainya. Pokoknya ini bertengkar, tapi sini pihak PLN ngomong, nggak usah banyak bicara. Kalau listrik mati, ya semua tidak akan berfungsi. Sama seperti kemarin Jakarta, kalau kalian pernah masalah Jakarta sampai berapa hari mati listrik, menimbulkan kerugian sangat besar. Itu terjadi kematian listrik di Jawa Tengah. Walaupun sudah BTS-nya dia memakai UPS dan aki dan sebagainya, kalau listrik PLN distribusinya daripada Python masuk ke dalam Jakarta tidak sampai, ya juga akan mubazir semua. Jadi mau tidak mau, listrik itu sangat-sangat primer, sangat-sangat dibutuhkan. Nah, makanya di sini gue paling benci saat kerja ketika mati lampu karena tidak bisa bekerja. Kecuali kalau bertani atau mungkin menanam kebun, nah itu tidak butuh listrik. Kecuali kalau malam harus butuh listrik. Nah, kemudian, di sini mungkin banyak sekali ilustrasi volt, ampere, dan ohm. Ohm ini dia biasanya untuk menahan supaya arusnya tidak terlalu besar diberikan. Sedangkan volt di sini orangnya menendang. Kenapa? Volt itu adalah energi potensial. Dia adalah energi yang memberikan atau memacu supaya arus itu dia mengalir. Nah, makanya volt ini dia energi yang memberikan arus itu bisa mengalir dalam beberapa detik atau beberapa saat. Sedangkan ohm ini dia adalah sebagai penahan atau istilahnya penyedot daripada arus tersebut. Nah, di sini tegangan listrik atau voltage atau pressure bahasa Inggrisnya. Current flow itu aliran, sedangkan voltage itu pressure tekanan. Nah, jadi yang menimbulkan arus ini bisa mengalir itu adalah tekanan daripada si voltage tersebut. Jadi istilahnya sangat berbahaya sekali kalau misalnya terkena dengan voltase yang tinggi karena pressure-nya besar. Anggap saja kamu seperti ditendang. Gitu. Kalau current itu seberapa besar kita menyerap. Jadi misalnya kalau kalian misalnya membutuhkan lari sejauh 1 km, tapi kalian tidak makan, nah itu makan adalah current-nya daripada tubuh kita, energi dalam tubuh kita. Nah, jadi tegangan itu adalah power dari pressure dia. Nah, sedangkan arus listrik berhubungan dengan elektron. Elektron banyaknya positif, negatif di dalam aliran tersebut. Nah, biasanya di sini, kalau dalam ilmu mekanika, biasanya disebut dengan massa, kemudian dalam bentuk listrik biasanya positif, negatif disebut dengan muatan. Nah, ini juga flashback bahwa muatan itu biasanya kalau positif sama positif, tarik menarik, positif sama negatif, positif sama positif kalau menolak, positif sama negatif, tarik menarik. Nah, biasanya kalau contoh-contohnya dulu ada penggaris itu digosokkan dengan kain, nanti dikasih kertas, nanti akan terjadi tarik menarik terhadap barang tersebut. Nah, makanya biasanya kalau di dekat sini atau sisir, kemudian kertas, nanti tarik menarik, kemudian akan ditarik oleh sisir tersebut. Nah, kalau dengan jarak, maka tidak bisa akan tarik menarik. Walaupun di sini ada positif, dia akan tidak bisa menarik kertas yang agak jauh karena dibatasi oleh jarak. Ya, mungkin masih ingat dengan hukum daripada hukum Coulomb, yaitu F ya sama dengan konstanta dikali tiap muatan Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Jadi ada jarak yang memisahkan muatan tersebut. Semakin jauh itu tidak bisa mengalirkan listrik tersebut atau gaya tersebut. Nah, makanya kenapa terjadi listrik statis itu karena terjadi perpindahan
dari tempat satu ke tempat yang lain dengan jarak yang tertentu hingga dia mengakibatkan listrik ini bisa mengalir. Makanya biasanya si tegangan ini disebut dengan energi potensial per coulomb atau permuatan, disebut dengan joule per coulomb. Apabila ada baterai yang disebut dengan 6 volt, itu ada 6 joule per coulomb. Jadi 6 energi potensial dibagi dengan satu kolomnya. Itu dengan volt. Nah, kenapa ada potential difference? Itu karena ada perbedaan. Kalau sama-sama tegangan, kenapa disebut dengan 12 volt? 12 volt itu berarti ada perbedaan di bawahnya, ada low levelnya. Kalau antara 12 dengan 12 tidak ada perbedaan tegangan, jadi 0. Tapi kalau ada perbedaan antara 12 dengan 0, berarti dia disebut dengan 12 volt. Jadi ada terhadap ground-nya, terhadap nolnya. Nah, makanya disebut dengan voltage atau potential difference. Sedangkan current itu adalah number coulomb per second. Jadi dia sebanyaknya coulomb per tiap detik. Jadi seberapa banyak muatan yang dikirim selama 1 detik. Nah, itu arus. Ukurannya begitu. Nah, akhirnya kalau dikirim begini, misalnya dikirim di sini dia dikirim berapa coulomb. Lalu kemudian dalam 3 detik berarti ada 3 coulomb. Misalnya 1 detik 1 kolom, 2 detik 2 kolom, 3 detik 3 kolom, dan seterusnya. Nah, makanya kalau dibentuk segitiga begini, itu disebut dengan volt, di atasnya sini joule per coulomb, ampere, coulomb per second, R adalah ohmnya. Nah, itu yang mengakibatkan kenapa kita membayar kWh meter. kWh meter adalah joule-nya per second. Nah, makanya kita membayarnya itu juga per detik, per kWh yang disebut dengan volt ampere, nah, atau kilowatt hour. Nah, makanya 1 watt itu disebut dengan 1 joule per second. Jadi dia kemampuan yang dikirim itu adalah voltase per detik. Nah, di sini maksudnya di sini dia ada 220, misalnya disebut dengan misalnya 2200 watt, berarti adalah 2200 joule per second. Nah, itu yang makanya kita butuh, mengapa kita bayarnya itu dengan satuan detik, yaitu kita memakai seberapa lama daya kita itu. Nah, itu mengenai dasar daripada listrik. Jadi supaya kita bisa mengerti background daripada fenomena listrik tersebut. Kita masuk ke dasar instalasi listrik. Nah, kalau kalian lihat di sini, instalasi listrik ini adalah stop kontak, atau kalau dalam bahasa PUIL itu disebut dengan kotak kontak. Nah, bahasa PUIL itu peraturan umum instalasi listrik. Itu yang menjadi dasar daripada semua cara instalasi listrik yang benar yang sudah dibakukan oleh pemerintah. Nah, di sini kalian lihat stop kontak, ada kabelnya, ada rumahnya, ada penghantarnya, dan juga nanti saya akan jelaskan satu persatu. Nah, di sini PUIL ini namanya kitab sucinya instalasi listrik lah, yang disebut dengan PUIL. Semuanya berstandar di sini. Nah, jadi kalau kalian mungkin mau mempelajari hal ini buku ini yang harus dipelajari. Kok terakhir saya tahu itu sebanyak 700 halaman. Nah, jadi itu sudah termasuk di dalamnya situ. Dan itu banyak sekali pembahasan sebenarnya. Saya tidak bisa membahas seluruhnya di sini. Nah, yang satu saya ambil di sini adalah bab 41.2, yaitu mengenai ketentuan rancangan instalasi listrik. Atau dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja, banyak sekali sebenarnya peraturan-peraturan mengenai masalah teknis tersebut. Jadi kerjasama juga dengan Standar Nasional Indonesia, dengan nomor sekian, dengan PUIL sekian. Nah, untuk PUIL itu dikhususkan untuk tertentu. Dia bilang sini, PUIL dia cuma hanya untuk instalasi listrik AC atau alternating current atau arus bolak-balik. Jadi itu kalian bisa mengerti AC itu apa, arus bolak-balik alternating current hingga sampai 1000 volt. Jadi tegangan rendah hingga sampai 1000 volt. Kemudian DC, arus DC atau direct current 1500 volt, dan tegangan menengah sampai 35 kV. Jadi PUIL dia ada spesifikasi atau parameter untuk membatasi hingga sampai 35 kV mengenai pemeriksaan, pengujian, perancangan, pemasangan hingga semua berkaitan dengan instalasi listrik. Nah, tetapi di sini tidak berlaku untuk instalasi tegangan rendah.
Tegangan rendah yang cuma khusus hanya misalnya mengirimkan berita, atau mungkin handy talkie, atau mungkin kode Morse itu tidak termasuk. Kemudian telekomunikasi antar kereta listrik juga tidak masuk, kapal terbang kereta listrik juga tidak masuk, instalasi listrik bawah tanah dan tambang juga tidak masuk, ataupun tegangan rendah di bawah tidak melebihi daripada 25 volt atau tidak melebihi daripada 100 watt. Nah, jadi itu tidak masuk ke dalam standar daripada kuil. Jadi ada pengecualiannya. Nah, menurut kuil bab 4.1.4.1.2 mengenai ketentuan rancangan instalasi listrik, apa saja yang diperhatikan? Pertama adalah gambar situasi, kemudian situasi maksudnya apa yang saya jelaskan satu persatu, gambar instalasi mengenai tata letak, diagram garis tunggal, gambar rinci, perhitungan teknis, tabel bahan instalasi, pemasangan dan pengujian, hingga sampai perkiraan biaya. Nah, memang agak panjang ya, memang perumusannya seperti itu. Jadi kalau memang kalian yang berminat atau mungkin yang pengen tahu, karena dari sini kalian mau tidak mau masalah ini akan terus dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalian mau bangun rumah, mau bangun pabrik, semua memperhatikan hal ini. Baik kalian juga menyewa orang, juga harus mengetahui hal itu tersebut. Nah, jadi pertama untuk gambar situasi. Jadi ini urutannya ya. Jadi pertama itu kita mesti tahu dulu rumah kita atau tempat kita, lokasi bangunan kita di mana. Jarak bangunan ke tiang itu berapa panjang? Karena ada patokannya. Jadi berapa meter patokannya, sekitar mungkin 20 meter, saya juga agak lupa, nanti bisa lihat di buku kuil. Dari listrik ke ke rumah kita itu ada pun jaraknya juga. Kemudian nanti kode tiang yang terdekat yang mana. Kemudian arah utaranya juga yang bagian mana. Nah, jadi kita masih harus tahu. Lokasi A, dekat nomor tiang listrik nomor sekian. Karena pada waktu nanti, kenapa harus begitu? Karena pada waktu perbaikan, itu nanti akan dicatat listrik dengan tiang nomor berapa, dengan jarak berapa. Itu termasuk dalam semua data. Dan juga pemeliharaan tiang listrik sampai berapa tahun itu juga akan didata semua. Nah, itu mengapa pertama kali harus gambar situasi. Nah, kemudian masuk ke dalam gambar instalasi. Nah, rancangan tata letak. Pertama, kalau orang arsitek atau orang sipil, dia akan menggambarnya mulai dari rumah, jarak-jaraknya per kamar akan digambar oleh desain interior dan sebagainya ya. Kemudian kita akan masuk ke dalam lampu. Lampunya di sini adalah lambang yang sudah baku. Cilang di sini adalah lampu. Misalnya ada projector lamp, di sini ada siku atau tanda kurung. Ini adalah tanda-tanda baku yang akan dipakai. Nggak sembarangan. Kalian akan menggambar di sini. Kalau misalnya kalian tulis saja lampu ya nggak bisa. Harus ada lambang yang mewakili. Nah, sudah penempatan lampu di mana, stop kontak atau saklar. Nah, kalau stop kontak lambangnya segini. Saklar biasanya lambangnya begini, single pole, one way switch, ini satu switch. Nah, ada satu switch, ada satu saklar, 2 pole. Nah, jadi satu saklar bisa nyalakan 2 atau 2 pole, two way switch. Nah, two way switch bisa 2 saklar, 2 switch. Nah, kayak gitu. Jadi macam-macam. Nah, setelah itu baru kita akan mengetahui menggambarkan line kabel kita yang warna kuning-kuning ini. Nah, atau warna merah ini. Nah, setelah itu baru kita akan masuk di belah sini, rancangan tata letak, rancangan hubung perlengkapan di sini. Sebenarnya bentar ya. Nah. Oke. Sorry. Masih. Bentar ya. Oke, nah kita masuk sini. Ya, kembali lagi. Nah, di sini jadi ada tanda-tanda keterangan yang jelas. Gambar hubung bagian sirkuit. Nah, kalau bahasa Indonesia sirkuit ya, bukan sirkuit. Sirkuit itu bahasa kuil. Nah, gitu.
Nah, di sini kita bisa lihat di sini semuanya, lambang-lambang kita, lampu, stop kontak ada 2, ada 1, ada stop, ini saklarnya ya, stop kontak, ini juga saklar. Nah, ini kita akan menaruh, ada yang warna merah, ada yang warna kuning. Nah, itu bisa dibagi menjadi panel hubung bagi berapa. Nah, misalnya begitu, karena mungkin di rangkaian ini ada panel hubung bagi ada 2. Jadi ada yang kuning, ada yang merah. Gitu. Yang ada ground bar ground, ini adalah groundingnya. Jadi untuk ditanam ke tanah, nanti saya ceritakan. Nah, setelah itu, setelah gambar ini, itu kita gambar, baru kita masuk ke dalam diagram garis tunggal. Nah, PHB ini disebut dengan panel hubung bagi ya, PHB. Nah, di situ kita gambar di sini. Ini Pak sederhana, diagram garis tunggalnya nih bawah di sini. Di sini dia masuk ke dalam KWH meter. KWH meter di sini ada dimasukkan ke dalam MCB box. MCB box ini ada saklar, gambar saklar. Kemudian masuk ke dalam, di sini gambarnya fasenya di sini. Ini gambarnya mestinya 3 fase per ground. Kalau satu fase dia cuma hanya 1, atau mungkin ada gambarnya 1 garis strip, ada 1 yang di ground kan. Di sini ada stop kontak. Nah, ini terhubung dengan ground. Nah, di mana semuanya stop kontak itu harus hubungan dengan ground sebenarnya. Kemudian saklar dengan 2 pole, ada dengan single pole. Kemudian di sini adalah lampu 3 buah. Ini sudah mewakili daripada diagram garis tunggal. Sudah cukup. Jadi kalau kita punya gambar-gambar di sini, kita buat satu line gambar diagram tunggal. Ada yang lebih kompleks. Nah, di sini kalau kita mungkin lebih jelasnya di sini misalnya, nah ini gambaran saja, nggak perlu pusing di sini. Nanti penjelasannya lebih detail di lain waktu lah. Jadi di sini ada PHB lampu, panel hubung bagi lampu, lalu kemudian di sini ada PHB utama yang membagi beberapa wilayah. Di sini juga dibuat satu persatu, ada KLM, ada yang di sini tulis juga lampu panjang gambarnya begini ya. A, berarti di sini 2 kali 40 watt, berarti 2 lampu dikali 40 watt. Nah, kemudian ada saklarnya juga masing-masing, digambarkan semua. Kemudian masuk ke dalam diagram garis tunggal. Diagram garis tunggal di sini, ini seperti fuse, ini saklar, sekring fuse. Nah, itu 16 ampere tulisannya, di sini 1 fase, di sini ada garisnya cuma 1 nih, 1 fase, 35 ampere, ada gambarnya 3 di sini 3 fase. Ini saklar juga ada 3 biji, 3 pole, ini 3 fase, 1 fase. Nah, ini adalah penamaan daripada kabel NYM. NYM itu adalah multiple, jadi dia NY itu N itu dengan selaput pelindung, tapi untuk multiple dalam sini ada banyak kabel istilahnya. Ada yang NYA cuma single, ada NYY. NYY itu untuk dalam tanah. Biasanya ada selaput untuk melapisinya. Nah, kemudian masuk ke dalam ukurannya. Ukurannya 4 mm, jadi lubang diameter kabelnya itu sebesar 4 mm. Nah, kita masukkan semua. Nah, di sini juga kita bisa lihat itu kenapa dengan diagram garis tunggal ini kita perlu. Karena supaya kita bisa mengetahui pembagian daya di setiap sisi. Supaya dapat berimbang loh. Kenapa berimbang? Nanti pengaruhnya panjang sekali. Kenapa kalau tidak berimbang nanti terhadap rugi-rugi netral, rugi-rugi ground itu semuanya ada semua. Itu nanti terbahas sih, nanti tidak di sini. Jadi semuanya ada maksudnya. Tapi untuk orang awam di sini supaya kita bisa lihat berapa banyak lampu dalam satu saklar misalnya gitu. Berapa banyak lampu atau kotak kontak dalam satu saklar supaya kita bisa menghitung pembagiannya. 2200 misalnya dibagi 3 misalnya gitu, atau 1200 bagi 3 berarti semuanya rata 400 watt misalnya begitu. Nah, itu maksudnya daripada diagram garis tunggal. Nah, kemudian masuk ke dalam gambar rinci. Gambar rinci itu adalah ini dia. Gambar rinci itu cara pemasangan atau mungkin gambar detail dalam pemasangan setiap komponen. Sama seperti ini misalnya. Jadi ada saklarnya, saklar dimasang sini ya. Ini kan fasenya. Nanti saya jelaskan. Fase biasanya berwarna merah, hitam atau kuning bisa juga. Kalau netral, jadi
sebenarnya ada dua sebenarnya ya, dalam satu fase itu ada fast sama netral. Kalau ada kalian colok itu ada dua kan, kalau ada tiga itu ground, satu ground. Biasanya ada fase biasanya kalau yang merupakan hotnya atau kita pasang pakai apa namanya test pen itu akan menyala. Netral dia tidak akan menyala. Ground itu pembumian. Nah biasanya begitu. Biasanya kalau lampu dia tidak memerlukan ground, dia cuma hanya cukup memakai fase sama netral. Netral pada umumnya semua biru. Gitu. Nah jadi sekali lagi juga hati-hati. Tidak seluruh tukang dia membangun listrik itu sesuai dengan warnanya masing-masing. Kadang-kadang ada kebalik, yang hitam itu ground, yang biru itu fase. Wah, tambah goyang. Kenapa bisa begitu? Karena kalau terjadi kebalikan, kalian pasang di kawah meter juga akan rusak gitu. Lalu kalau misalnya masuk ke dalam lampu juga gitu, dia pernah kalau terjadi fase yang tidak apa namanya kebalik, biasanya lampu itu tidak akan padam total. Nah, itu dia. Biasanya gitu. Nah, di sini netral warna biru, hitam fasa atau paling utamanya dia. Nah, di sini juga masuk ke dalam bagian sini, ini diagramnya, ini sekringnya sini ya. Ini gambar kotak-kontak sama saklarnya terhadap sebuah lampu. Nah, jadi gambar rinci seperti itu. Jadi bagaimana cara memasang setiap komponen dalam rumah seperti apa dan cara pemasangan kabelnya. Masuk ke dalam tabel bahan instalasi, itu jumlah jenis PHB misalnya sini. Panel hubung bagi, satu set, 3 grup. MCB-nya apa saja? 10 ampere, 250 volt, 6 kilo ampere, misalnya gitu. MCB 6 ampere, 10 ampere. Elektroda tanah, gaspet, ini 2,5 mm atau 2,75 satu set elektrodanya. Kemudian kabelnya NYM, di sini 3 kabel ini 3 kali 4 ya, 3 kabel kali dengan diameternya itu sebesar 4 mm. Ini juga 3 kali 2,5 mm. Panjangnya berapa? NYA kabel tunggal. Nanti saya jelaskan kabel tunggal cuma hanya satu toh, merah, hitam toh. Nah, kemudian kabel snur itu untuk kabel gantung atau mungkin kabel snur bisa apa namanya? Lalu pipa union, tule itu biasanya untuk penutup biasanya. Kemudian kotak sambung, stop kontak, fitting, dan sebagainya. Jadi masuk ke dalam semua bahan-bahan instalasi. Itu jadi apa yang diperlukan di situ. Nah, setelah itu baru perhitungan teknis. Perhitungan teknis terserah nanti ada penerangan misalnya sini ya. Jadi berapa luminasinya, nah biasanya lumennya berapa. Biasanya di sini daya watt misalnya 300 watt, dia flux cahayanya 5000 lumen. Semakin watt semakin besar, maka lumen juga semakin besar, pasti itu. Nah, jadi tinggal dikalikan berapa, 1 watt berapa lumen biasanya gitu.
daripada 3 fase. Ini pemakaian MCB-nya, lalu ada namanya busbar. Busbar itu di fase. Inti netral biasanya biru muda atau inti bumbunya hijau kuning-kuningan. Gitu. Kemudian di sini ini yang satu fase, ini 3 fase, merah atau kuning atau hitam, biru muda juga. Jadi hampir semua biru adalah netral. Nah, ini saya coba detailkan lagi. Ini saya ambil dari beberapa sumber juga. Nah, di sini biasanya diberikan sama PLN itu adalah fase yang sebelah sini. Nah, biasanya kalau kalian pernah mencoba atau pernah mungkin berani mencoba, fase daripada PLN di sini, kabel di sini biasanya bergerigi, ada perbedaan, ada sedikit kasar. Tapi jangan pegang di sini kalau kalian kakinya basah ya, itu sangat berbahaya. Karena statiknya sangat berbahaya. Kalau pakai sepatu masih gak apa-apa, selama tidak terkelupas. Yang netral di sini, ini tidak bergerigi, jadi kayak mulus gitu. Jadi sini ini ada warna yang berbeda, ini agak bergerigi. Dia masuk fase, masuk ke netral. Nah, di sini ini ground daripada KWH, warna ini. Fasanya merah sini, dia masuk merah, biru adalah netral. Dari sini, ini 3 yang dikeluarkan sendiri oleh KWH meter. Jadi sebenarnya di sini KWH meter sudah diberikan sama pihak PLN, sudah memakai 3 kabel, yaitu ada fase, netral, sama ground. Nah, dari situ kita akan masuk di sini dengan 3 kabel. Kita akan juga masuk di sini ke dalam PHB kita, panel hubung bagi, ada 10 ampere. Nah, itu sebenarnya ada aturan mainnya sih sebenarnya sih. Jarak antara sini itu mestinya harusnya 5 cm. 5 cm di sini. Jadi antara MCB itu mestinya 5 cm. Tidak boleh dempet sebenarnya. Tapi ada juga yang dempet, ya sudahlah, nggak masalah. Tapi karena memang dia sudah dipisahkan oleh plastiknya sini, sebenarnya nggak masalah. Tapi sebaiknya itu 5 cm menurut kuil. Nah, ground dipasang di sini, netral juga di sini. Nah, ini adalah pemasangan daripada tiap fasenya. Baru masuk ke dalam tiap komponen kita. Nah, ini misalnya yang tadi ini gambar instalasi sederhana. Di sini misalnya ada lampu 2 ya. Ini misalnya lampu depan, lampu
lampu teras, ini sama lampu ruang tamu. Ada kWh meter, ada stop kontak satu di sini, kemudian saya sambung di sini sama saklar kedua sini. Misalnya sini adalah kamar mandi, ini kamar, ini toilet di sini, misalnya begitu. Nah, ini lampunya untuk kamar dan toilet. Wah, cukup besar juga ya. Nah, ini sederhana misalnya begitu. Nah, cara pemasangannya modelnya seperti ini. Mungkin kalian yang mungkin tidak pernah lihat atau bongkar atau gimana, mungkin sebagai pengetahuan. Jadi di dalam sini misalnya tadi stop kontak ada 2, jadi dia untuk menyalakan lampu 1 dan lampu 2. Jadi kita masuk di sini pertama kali, 3 kabel di sini. Jadi yang pertama pasang itu sebenarnya jangan pasang fase dulu. Pasanglah netral sama ground. Pasangnya nanti terakhir. Gitu. Jadi pasang dulu netralnya biru sama biru. Nah, ini netralnya kita masuk ke sini. Jadi kita siapkan 3 kali 2,5 mm misalnya itu. Ini juga kalau di sini 2 kali 1,5 mm kabel tunggal. Lebih baik di sini adalah memakai kabel tunggal. Kabel tunggal itu kayak apa sih? Dia pungkul besi atau besi padat. Kalau serabut ada banyak kabel ciri-ciri. Nah, di sini 3 kabel, malahan ada yang 4 biasanya situ. Ini kita pakai 3 kabel. Di sini 3 kabel, ada yang warnanya coklat di sini. Nah, ini untuk setiap kontaknya di sini. Nah, kita masukkan di sini. Ini untuk fasenya lampu tersebut. Yang satunya juga fasenya lampu tersebut. Kemudian fasenya kita jumper salah satu di sini. Nah, itu sudah, ini pemakaian umum normal semuanya modelnya seperti ini. Jumper di sini, dari di sini. Nah, kita masuk ke dalam merahnya sini. Nah, ini kan dia merah sini ya, merah, fasenya dia masuk, lalu yang nomor 2-nya masuk ke dalam fasenya si lampu. Nah, netralnya kita hubung sampai di lampu masing-masing. Oke, terus kita tarik lagi di sini. Oh, ternyata ada kotak kontak atau stop kontak. Nah, di sini fase netral ground. Nah, ini sebaiknya fasenya sebelah kanan, birunya sebelah kiri, nah groundnya sebelah sini. Nah, itu kita pakai di sini 3, kemudian fase sini. Kita tetap tarik terus groundnya. Nah, di sini terjadi saklar. Saklar sini bukan fase terhadap ground ya, tapi fase dengan fase. Jadi merah, diambil merah sini, ini dimasukkan ke fase lampu. Nah, jadi bukan ada 2 di sini Pak, fase terhadap netral, enggak ada. Ini cuma hanya satu single aja, dia cuma hanya sebagai penghubung switch on off saja. Nah, di situ groundnya ngambang, karena di sini dia cuma hanya sebagai switch, lampu juga tidak ada ground, tetap di selotip. Nah, baru semuanya dihubung sini, baru di selotip semuanya pakai isolasi listrik atau pakai tube warna kuning atau tube warna merah apa itu yang bentuknya seperti plastik untuk menutup bagian kabel yang sudah terkupas.